Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Zwesti dan teman-teman kelas 3 di akuntansi. Pada pagi hari ini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Pengembangan software secara umum. Yang pertama itu ada pengembangan software secara umum, pengertian dan tahapan pengembangan software. Nah, pengembangan software ini merupakan proses sistematis untuk menciptakan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan organisasi. Dalam sistem informasi akuntansi, software juga berfungsi meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kecepatan pengolahan data keuangan. Nah, proses pengembangan ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Jadi dengan tahapan yang terencana, sistem yang dihasilkan dapat berjalan optimal, mudah digunakan, dan mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Adapun pendekatan, implementasi, dan pemeliharaan software. Nah, pendekatan ini dapat dilakukan secara waterfall ataupun secara agile, tergantung kebutuhan organisasi. Pendekatan yang tepat itu membantu meminimalkan kesalahan dan menyesuaikan sistem dengan perubahan bisnis. Nah, setelah sistem diterapkan, dilakukan implementasi dengan pelatihan pengguna serta migrasi data dari sistem lama. Pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk memperbaiki kesalahan, memperbarui fitur, dan menjaga keakuratan data. Dalam sistem informasi akuntansi, hal ini sangat penting agar software tetap relevan dan mendukung efisiensi jangka panjang. Pemakai akhir atau end user adalah individu yang secara langsung menggunakan sistem informasi dalam kegiatan organisasi sehari-hari. Contohnya bisa berupa staf akuntansi, analisis keuangan, atau manajer yang berinteraksi langsung dengan sistem akuntansi. Nah, keterlibatan pemakai akhir, terutama pada tahap awal pengembangan sistem, sangat penting nih. Kenapa? Karena mereka paling tahu kebutuhan dan kendala yang terjadi di lapangan. Jika mereka dilibatkan sejak awal, sistem yang dikembangkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lebih mudah diterima oleh pengguna. Nah, terdapat peran pemakai akhir dalam siklus pengembangan sistem. Nah, yang pertama yaitu tahap perencanaan sistem. Di tahap awal ini, pemakai akhir memberikan masukan terkait kebutuhan dan ekspektasi terhadap sistem yang akan dibuat. Mereka membantu pengembang memahami bagaimana proses kerja sebenarnya berlangsung, apa saja kendalanya, dan fitur apa saja yang dibutuhkan. Dengan begitu, sistem yang dirancang bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. Tahap kedua yaitu tahap analisis sistem. Pada tahap ini, pemakai akhir berperan dalam menjelaskan alur proses bisnis yang sedang berjalan dan mengidentifikasi masalah dalam sistem lama. Informasi tersebut membantu pengembang merancang solusi yang lebih tepat. Partisipasi pengguna di tahap analisis juga penting untuk menghindari salah tafsir kebutuhan sehingga hasil sistemnya relevan dan mudah diterapkan. Tahap yang ketiga yaitu tahap desain sistem. Di tahap ini, pemakai akhir berkontribusi dalam menentukan tampilan dan antarmuka sistem agar lebih mudah digunakan atau user friendly. Nah, keterlibatan mereka memastikan sistem baru selaras dengan kebiasaan kerja pengguna sehingga bisa meningkatkan produktivitas tanpa menimbulkan kebingungan atau penolakan. Tahap keempat yaitu tahap implementasi dan pelatihan. Selanjutnya, pemakai akhir sering dilibatkan sebagai penguji awal atau beta tester. Mereka mencoba sistem dan memberikan umpan balik mengenai fungsi, kemudahan penggunaan, dan kendala yang ditemukan. Melalui pelatihan yang baik, pengguna akan lebih cepat beradaptasi dan memahami manfaat sistem baru bagi pekerjaan mereka. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi dan umpan balik. Setelah sistem diterapkan, pemakai akhir memberikan evaluasi terhadap kinerja sistem dan menyampaikan saran perbaikan. Umpan balik ini sangat penting untuk penyempurnaan sistem agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu faktor keberhasilan, hambatan, dan solusi implementasi sistem baru. Faktor keberhasilan yang pertama yaitu penerimaan pengguna atau user acceptance. Keberhasilan sistem sangat bergantung pada seberapa baik pengguna mau menerima dan menggunakan sistem baru. Berdasarkan teknologi acceptance model atau TAM, ada dua hal utama yang mempengaruhi penerimaan yaitu kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Kalau pengguna merasa sistemnya mudah dan bermanfaat bagi pekerjaannya, maka penerimaan akan meningkat. Faktor kedua yaitu pelatihan dan dukungan teknis. Nah, pelatihan yang baik akan membantu pengguna memahami cara kerja sistem dan meningkatkan kemampuan mereka beradaptasi. Selain itu, adanya helpdesk atau tim pendukung teknis juga penting agar kendala bisa segera diatasi. Nah, faktor ketiga yaitu dukungan manajemen puncak. Nah, manajemen yang mendukung akan menyediakan kebijakan, pendanaan, dan motivasi kepada karyawan. Dukungan ini membuat proses perubahan lebih lancar dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap manfaat sistem. Nah, selanjutnya, hambatan dan solusi dalam penerapan sistem baru. Seringkali muncul beberapa hambatan yang mempengaruhi keberhasilannya. Hambatan pertama yaitu resistensi terhadap perubahan. Banyak pengguna menolak sistem baru karena merasa nyaman dengan cara kerja lama atau khawatir tidak mampu menyesuaikan diri. Nah, untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan partisipatif dan komunikasi intensif. Artinya, pengguna harus dilibatkan sejak tahap awal pengembangan dan komunikasi harus dibangun secara terbuka agar mereka memahami tujuan serta manfaat sistem baru. Nah, dengan begitu, rasa khawatir bisa berkurang dan penerimaan terhadap sistem meningkat. Nah, hambatan kedua yaitu kurangnya keterampilan teknologi. Nah, sebagian pengguna belum terbiasa menggunakan sistem digital dan merasa kesulitan memahami fitur-fiturnya. Nah, solusi yang bisa kita tawarkan itu user training, yaitu pelatihan dan pendampingan sangat penting agar pengguna memahami cara kerja sistem, terbiasa dengan teknologi baru, dan lebih percaya diri
dengan menggunakannya. Nah, hambatan ketiga yaitu minimnya dukungan dari manajemen puncak. Tanpa komitmen dan dukungan pimpinan, penerapan sistem sering tidak menjadi prioritas, baik dari segi kebijakan maupun pendanaan. Untuk itu dibutuhkan change management atau manajemen perubahan yang terencana. Nah, manajemen perlu menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan, motivasi serta dukungan sumber daya agar seluruh tim ikut berpartisipasi aktif dalam penerapan sistem. Nah, selain itu, terkadang juga muncul nih ketidakjelasan manfaat sistem. Banyak pengguna belum memahami nilai tambah dari sistem baru, sehingga merasa enggan untuk menggunakannya. Nah, masalah ini juga bisa diatasi dengan komunikasi yang intensif dan sosialisasi manfaat secara jelas, sehingga pengguna menyadari dampak positifnya terhadap pekerjaan mereka. Sistem outsourcing dalam sistem informasi. Outsourcing atau yang disebut juga alih daya merupakan praktik bisnis di mana suatu perusahaan mengontrak pihak ketiga eksternal untuk melakukan atau mengelola sebagian ataupun seluruh tugas, layanan, dan aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan. Pada awalnya, outsourcing merupakan istilah dalam dunia bisnis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan dengan mendatangkannya dari luar perusahaan. Di Indonesia, persaingan bisnis dan perkembangan ekonomi mendorong pelaku bisnis untuk lebih meningkatkan daya saing serta fokus pada inti usaha. Jadi, banyak perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan tertentu kepada pihak ketiga melalui perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja. Pelaksanaan outsourcing dipandang lebih efisien dalam sistem manajemen. Kenapa? Karena menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi, terutama dalam rangka menekan biaya pekerja. Di Indonesia, outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan dapat dijumpai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan pasal-pasal yang mengatur outsourcing. Di antaranya, yang pertama, pasal 64 yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan, pekerjaan atau penyedia layanan jasa pekerja atau buruh secara tertulis. Dan di pasal 65 dan 66, pasal ini mengatur tentang perjanjiannya, yaitu berupa perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja atau buruh yang didasarkan atas kontrak PKWT dan PKWTT, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah para pelaku usaha terkait, yakni pekerja atau buruh outsourcing, perusahaan penyedia dan perusahaan penerima pekerjaan, serta perusahaan pengguna outsourcing atau user. Menurut Miller, tahun 1994, ada 4 tipe dasar dalam pengaturan outsourcing. Yang pertama, general outsourcing, yaitu strategi di mana perusahaan tidak menyerahkan seluruh fungsi bisnisnya kepada pihak ketiga, melainkan hanya sebagian tertentu saja yang dianggap kurang efisien atau bukan kompetensi inti, yang terdiri dari 3 alternatif. Yang pertama, selective outsourcing, yaitu perusahaan dapat memilih sendiri fasilitas IT yang akan diserahkan atau dikelola oleh pihak penyedia layanan IT outsourcing. Yang kedua, value add outsourcing, yaitu beberapa aktivitas sistem informasi diberikan kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada tim sistem informasi internal sehingga meningkatkan efektivitas. Dan yang ketiga adalah cooperative outsourcing, di mana beberapa aktivitas sistem informasi yang dipilih dilakukan oleh pihak ketiga dan sistem informasi internal secara bersama-sama. Yang kedua adalah transitional outsourcing. Tipe ini biasanya melibatkan migrasi dari satu platform ke platform lain. Transitional outsourcing yaitu bentuk outsourcing sementara yang dilakukan oleh perusahaan selama masa transisi atau perubahan besar dalam organisasi yang terdiri dari 3 fase. Yang pertama, manajemen dari sistem lama, transisi ke teknologi baru, dan manajemen dari sistem baru. Yang ketiga, business process outsourcing, yaitu hubungan dalam outsourcing di mana pihak ketiga bertanggung jawab dalam melaksanakan seluruh fungsi bisnis perusahaan. Dan yang keempat, business benefit contracting, yaitu tipe ini mengacu pada kontrak perjanjian yang menyebutkan bahwa pihak ketiga berkontribusi dalam memberikan benefit bagi perusahaan dan dibayar berdasarkan benefit yang diberikan. Sistem outsourcing memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti yang pertama, menghemat waktu dan biaya. Kenapa? Karena perusahaan yang menggunakan jasa IT outsourcing, perusahaan bisa menghemat biaya operasional, mulai dari biaya perawatan, waktu, rekrutmen, dan sumber daya manusia. Yang kedua, perusahaan bisa lebih fokus pada bisnis, karena segala urusan IT ditangani oleh tenaga ahli yang profesional dan berpengalaman dari jasa IT outsourcing. Dan yang ketiga, mempercepat go-to-market. Strategi yang digunakan oleh perusahaan itu tidak dapat dijalankan sendiri oleh tim IT internal saja. Oleh sebab itu, perusahaan menggunakan jasa IT outsourcing untuk membantu mengelola berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas bisnis dan pemasaran perusahaan. Selain keunggulan yang diberikan oleh sistem outsourcing, sistem ini juga memiliki kelemahan atau kekurangan, di antaranya yang pertama, pekerja tidak bisa meniti jenjang karir di perusahaan, karena karyawan outsourcing ini melakukan pekerjaannya berdasarkan kontrak kerja yang memiliki durasi terbatas. Jadi hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja tersebut membuat mereka tidak bisa meniti karir lebih jauh di perusahaan tersebut. Yang kedua, kebocoran informasi. Jika tenaga kerja yang direkrut itu tidak berkualitas, maka hal yang ini bisa menimbulkan risiko bagi perusahaan, salah satunya rentan tenaga kerja membocorkan informasi penting perusahaan ke pihak lain. Dan yang ketiga, ketergantungan terhadap jasa outsourcing. Jadi perusahaan bisa memiliki sifat ketergantungan jika terlalu sering menggunakan jasa tenaga kerja. Apabila perusahaan terlalu bergantung pada jasa outsourcing, maka mereka ditakutkan akan mengabaikan proses pengembangan karyawan internalnya.
Selanjutnya, sistem prototyping merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan berulang dengan membuat model awal atau mock-up dari sistem yang akan dibangun. Nah, model ini diuji langsung oleh pengguna untuk memperoleh umpan balik mengenai fungsi, tampilan, dan kemudahan penggunaan. Nah, proses ini dilakukan secara iteratif hingga sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, dalam konteks sistem informasi akuntansi, metode ini sering digunakan untuk mengembangkan modul transaksi, pelaporan keuangan, dan sistem pengendalian internal agar hasilnya lebih akurat dan efisien. Nah, tahapan metode prototyping terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna, yaitu memahami proses bisnis, kendala, dan kebutuhan organisasi. Tahapan yang kedua yaitu pembuatan model awal berupa tampilan sederhana yang sudah menunjukkan fungsi utama sistem. Nah, yang ketiga itu evaluasi dan umpan balik pengguna, di mana pengguna mencoba prototype dan memberikan saran perbaikan. Nah, yang keempat yaitu revisi dan penyempurnaan, pengembang memperbaiki sistem sesuai masukan. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan sistem akhir. Nah, setelah prototype disetujui dan dianggap memenuhi kebutuhan pengguna, lalu dikembangkanlah sistem akhirnya. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan sistem prototyping. Nah, dari aspek komunikasi, metode ini memperkuat interaksi antara pengguna dan pengembang, namun bisa menimbulkan ekspektasi berlebihan karena pengguna mengira prototipe awal sudah sistem akhir. Nah, dari aspek efisiensi nih, proses validasi lebih cepat nih karena umpan balik segera diperoleh, tapi dokumentasi kadang terabaikan. Nah, dari aspek biaya, pada awalnya lebih hemat karena hanya membuat model sederhana, namun revisi berulang bisa menambah biaya di tahap lanjut. Nah, dari tahap aspek kualitas, sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, tapi kurang cocok untuk sistem besar yang kompleks. Jenis-jenis prototype. Ada 3 jenis utama prototype, yaitu yang pertama throwaway prototype. Nah, prototype ini digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna secara lebih jelas dan bersifat sementara. Setelah kebutuhan sistem teridentifikasi dengan baik, prototype dibuang dan pengembang membangun sistem akhir berdasarkan rancangan yang sudah matang. Nah, yang kedua yaitu evolutionary prototype. Prototype ini dikembangkan secara berulang melalui evaluasi dan umpan balik pengguna hingga menjadi sistem final. Nah, metode ini cocok untuk proyek jangka panjang karena fleksibel terhadap perubahan kebutuhan selama proses pengembangan. Nah, yang ketiga itu incremental prototype. Nah, sistem ini dikembangkan secara bertahap dalam bentuk modul-modul kecil yang diuji dan disempurnakan sebelum digabungkan. Pendekatan ini memungkinkan pengguna menggunakan sebagian fungsi lebih awal dan meminimalkan risiko kesalahan. Selanjutnya, penerapan prototype dalam sistem informasi akuntansi. Ada 3 metode, yaitu yang pertama, modul pelaporan keuangan otomatis, yaitu agar format laporan sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, sistem pengendalian internal berbasis cloud, yaitu untuk menguji keamanan data dan proses otorisasi. Nah, yang terakhir yaitu dashboard analitik transaksi real time. Nah, ini untuk menampilkan data keuangan secara visual dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.